Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue, tepatnya di segmen My Own Story. Guys, di video kali ini gue akan menceritakan kisah pengalaman mistis gue pribadi nih ketika gue sedang mendaki di Gunung Prau. Jadi gue mendaki di Gunung Prau ini pada tahun 2021 di bulan November, dan kita tuh berangkat rame banget, kurang lebih ada 12 orang dan satu orangnya itu supir gitu ya. Dan ini gue berangkat sama beberapa youtuber juga. Waktu itu ada Akeo, kalau kalian inget, dari Cemas LD, dan juga ada Mange dari channel Besok Pagi. Nah, selebihnya itu temen-temen ngumpul gue aja gitu di rumah. Jadi ada Raka, ada gue, ada suami gue, ada Toge, Arif, Rijal, Alan, dan banyak lagi lah. Pokoknya kurang lebih ketika naik itu 12 orang. Dan kita itu naik sewa elf waktu itu. Jadi sewa elf, kita berangkatnya malam, di malam Sabtu. Nah, ketika berangkat malam nih jam 11 malam kan udah mulai start. Sampai di area atau wilayah Prau, itu tuh daerah mana ya, gue lupa deh. Pokoknya kita tuh rencananya mau hiking ke Gunung Prau via Patak Banteng. Nah, akhirnya nih entah bagaimana gitu ya, driver tuh cuma ngikutin Gmaps aja, yang mana nih kayak kita tuh kayak agak nyasar gitu. Jadi jalur yang kita lalui itu adalah melewati perbukitan, perkebunan warga ya, dan nggak melewati tuh jalan-jalan besar. Karena kata temen gue, kalau kita melewati jalan besar atau jalanan yang sudah terkenal, ini pasti akan ketemu bis-bis dari yang bolak-balik dari Dieng kemana gitu, Dieng Wonosobo kalau nggak salah. Tapi ini tuh nggak, karena jalannya perbukitan, pemukimannya juga perkebunan banget. Jadi kita menempuh jalan yang panjang gitu. Nah, gue inget di sekitar jam 9 pagi itu kita nanya warga kan, jalannya nih kemana kalau mau ke Dieng via Patak Banteng. Dan warganya itu tuh kayak masih ngejawabnya masih pakai bahasa Jawa yang halus gitu, nggak pakai bahasa Indonesia sama sekali. Jadi udah kita artikan dengan bahasa tubuh aja, oh kesana gitu, oh kemana. Cuma dari perjalanan di daerah perbukitan ini tuh kayak ada beberapa sosok yang gue lihat gitu ya. Jadi misal sebelah kanan kiri kan udah perbukitan tuh, itu entah kembangkol atau sawi ya, gue nggak begitu mengerti. Nah, sebelah kanan gue itu kan perkebunan dulu, perkebunan kembangkol, terus ada pohon-pohon lagi tuh yang arah ke bukit. Di sini gue sempat ada melihat satu sosok di balik pohon, dan itu cuma bayangannya doang, siluet hitam bayangan doang. Gue kira itu kayak ada orang gitu, ternyata tuh enggak. Terus ya udah gue yang baca-baca lah, gue juga nggak mau yang gimana-gimana ya di perjalanan tuh. Cuman memang ada temen gue yang paham, kenapa lu ngeliatin itu aja area pepohonan. Cuma gue jawab, nggak apa-apa, gue bilang. Kalau misalnya sepintas bayangan gitu sih gue udah biasa ya, cuma udahlah, gue juga nggak mau ambil pusing gitu, dan gue juga nggak mau bikin temen-temen gue takut. Nah, ketika sudah sampai di base camp Patak Banteng, itu kurang lebih jam 12 siang atau jam 1 siang, dan itu tuh suasana gerimis guys, gerimis, yang mana nih pada akhirnya kita semua nih yang mau naik ya 12 orang memutuskan ya udah deh sore aja gitu, nunggu gerimisnya reda. Karena tuh lumayan gitu, dibilang gerimis tapi deres, pasti bikin baju basah, tapi dibilang deres juga ya enggak. Pokoknya hujannya tuh awet. Hujannya awet banget, dan ketika abis asar pun kita udah siap-siap mau packing, kita udah urusi maksi, itu masih hujan. Yang mana pada akhirnya ya udah gue dan teman-teman nih memutuskan jam 4 sore itu kita naik dengan pakai jas hujan. Jadi kayak hujan-hujanan gitulah. Memang kalau misalnya pendakian
bersama teman-teman itu kan pastilah banyak gitu ya, kayak bercandaan-bercandaan yang terkadang kurang pantas atau bercandaan-bercandaan yang frontal. Sebenarnya gue sempat khawatir sih, karena di awal mendaki itu teman-teman gue udah yang bercandanya udah mulai frontal, apalagi adik gue gitu ya, karena kan dia baru banget gitu mendaki, nggak yang ini banget, nggak yang expert atau apa gitu, mendaki untuk wisata aja. Dan itu bercandanya tuh yang cukup frontal lah, gue nggak bisa nyontohin tapi yang pasti frontal. Sempat khawatir di situ, tapi ya udah akhirnya direm gitu. Nanti bentar-bentar ya kita rem lagi, kita jaga sikon pembicaraannya lagi. Nah, akhirnya nyampe di pos 1. Di pos 1 itu sekitar jam 5 atau setengah 6, karena itu kita banyak neduhnya gitu, banyak banget neduhnya karena hujan kan. Jadi ketika ada shelter ya kita berhenti, ternaik lagi. Nah terus ada shelter, berhenti lagi, baru naik lagi. Sampai akhirnya kan mau gak mau di pertengahan antara pos 1 dan pos 2 itu masih hujan. Dan kali ini hujannya cukup deras, yang mana nih mau gak mau kita memutuskan untuk berteduh sambil melewati maghrib gitu ya. Jadi kita di situ sampai jam setengah 7 atau jam 7 malam. Dan itu suasana juga masih gerimis. Nah jam 7 malam itu udah mulai gerimisnya tuh udah mulai reda lah. Akhirnya kita memutuskan untuk mendaki lagi. Nah pas mau ke pos 2 ya, ini di sini ada hal yang cukup unik yang memang jadi perdebatan antara gue dan kawan-kawan. Karena ketika mendaki itu kita semuanya rata mendengar suara gamelan. Nah ini sempat kerekam sebenarnya sama Akeo, dan sempat dia tayangin juga di videonya dia, di YouTube-nya dia. Cuman yang jadi perdebatan adalah kenapa ada suara ajan dan suara gamelan itu berbarengan. Jadi kalau misalnya suara ajan tuh pasti ajan Isya ya, karena jam 7 gitu kan, jam 7 malam. Tapi ini ada suara gamelan juga. Nah, gue pribadi nggak tahu nih apakah memang adat di Jawa Tengah itu seperti itu, membunyikan atau memainkan gamelan di sela-sela ajan atau bagaimana. Tapi ini bersaut-sautan. Jadinya kita bingung nih, ini gamelan suara mistis kah atau memang adat budaya? Nah, mungkin kalian yang mendengar ini silahkan komen di kolom komentar. Setelah itu naik di pos 2 dan atau kan itu banyak shelter ya lewat Patak Banteng itu tuh. Pokoknya kondisi udah malam, jam setengah 8. Kita akhirnya istirahat nih di salah satu shelter deh di atas pos 2 ya kalau nggak salah. Ini gue minta teman-teman untuk berhitung. Kenapa gue minta untuk berhitung? Karena gue melihat ada sosok pendaki yang ikut dan dia sendirian aja gitu. Jadi dia ikut rombongan gue. Aduh merinding ya Allah. Nah berhitung kan nih teman-teman, berhitung yaudah 1, 2, 3 gitu. Dan itu sampai di 12 ada satu lagi yang nggak nyaut. Nah dari sini nih gue udah deh diem aja. Jadi kan di shelter itu duduknya ngotak gitu ya, bikin kayak lingkaran kotak gitu. Nah si sosok pendaki yang gue lihat ini ada di samping kanan suami gue. Jadi ini suami gue nih, misalnya suami gue, terus dia di sini nih, dia di sini. Dan kelihatannya itu cuma kepala doang sama tas kerilnya. Tas kerilnya dia pakai rain cover warna hitam. Jadi mukanya ini kehalangan sama kepala suami gue nih. Nah di situ gue yang udah deh, diem aja deh gitu. Diem, ya udah, gue cukup tahu aja ternyata ada yang ngikut satu, dan itu juga gue pastikan juga bukan manusia. Udah tuh, gue keep, gue belajar dari pengalaman gue di Gunung Gede kan, gue keep. Nah akhirnya kita
lanjut lagi jalan sampai pos 3. Nah di pos 3 mau ke 4 ya, ini ada hal yang menurut gue cukup aneh. Jadi tuh kayak kita kan kalau misalnya mendaki tuh ngeliat ke atas ya, apalagi kalau misalnya malam tuh inilah banyak hal-hal yang seru untuk dilihat gitu. Jadi misalnya kita ngeliatnya dari jauh apa, ternyata pas dideketin apa, kayak gitu misalnya. Nah ini di jarak 10 meter, gue tuh kayak ngeliat ada satu sosok yang rambutnya tuh panjang banget, kurus kering, pakaiannya compang-camping warna putih gitu, kayak udah keinian sama tanah, dan dia tuh kayak posisinya tuh kayak macan gitu, begini gitu. Nah ini awalnya gue kayak astagfirullah, itu apa ya, nggak mau berpikiran itu gue ngeliat makhluk atau gue ngeliat hantu, tuh gue nggak mau banget karena kan di gunung ya. Akhirnya gue berpikiran itu mah akar kali tuh goyang-goyang. Ya udah, akhirnya mau nggak mau step by step, ketika gue sampai di spot itu ternyata nggak ada guys, nggak ada akar yang bentuknya kayak gitu. Jadi sosoknya hilang aja gitu. Dan di situ tuh gue bener-bener banyak baca-bacaan banget. Dan tetap ya gue tetap keep nih dari teman-teman gue, karena gue nggak mau ngasih tahu teman-teman gue. Dan ketika gue nanti kasih tahu teman-teman gue, takutnya nih rasa takut itu menular, yang mana nanti pendakian tuh jadi nggak kondusif. Nah itu udah selesai di pos 4 ke atas nih. Di sini ada hal yang cukup unik gue rasa, karena kita itu rata mendengar ada suara lonceng yang mau turun. Jadi ada suara lonceng, ada suara langkah tuh yang mau turun, dan ada senter juga, ada kayak nyala gitu kayak mau turun. Di sini akhirnya temen gue nih yang namanya Arif bilang, "Weh, nepi dulu, ada yang mau turun." Itu sekitar jam 10 malam. Akhirnya kita menepi, terus kita tungguin tuh ada kali berapa menit sambil kita break. Tapi hal yang kita dengar kayak suara langkah turun, atau sorot senter, sorot lampu, dan suara-suara lonceng itu nggak ada. Kita tungguin tuh nggak ada sama sekali yang turun. Akhirnya kita sama-sama diem semuanya. Terus ya udah, kita naik lagi gitu, kita lanjut lagi jalan. Nah di Perahu via Patak Banteng itu kan ada satu spot yang ada tanda ini ya, batas sinyal gitu-gitu ya. Di sini ada salah satu nih cerita dari sepupu gua si Ahong ini cewek ya. Dia nih sempet ada ngalamin sesuatu. Dia bilang ada yang nyaut panggilannya dia, kata dia. Jadi dia merasa tertinggal di spot itu. Terus dia bilang, "Woi, tungguin." Iya gitu, ada yang nyaut, iya. Nah suaranya katanya kayak suara gua, karena kan kita waktu itu cewek cuma berdua doang ya, antara gua dan sepupu gua. Nah ketika dia ke depan nyusul, ternyata tuh nggak ada siapa-siapa, cuma ada teman-teman cowok aja gitu. Jadi dia bingung nih, suara cewek yang nyaut dari mana katanya. Nah akhirnya dia berpikir apakah ada yang pasang tenda gitu di area itu, dan diperhatiin juga nggak ada. Jadi dia sampai akhirnya bingung itu siapa gitu yang nyaut. Dan ini pada akhirnya dia ceritakan ke gue ketika sudah turun gunung. Akhirnya gue dan kawan-kawan ini sampai di camping Sunrise ya, kalau nggak salah nama spotnya. Itu jam 11 malam. Ya udah, akhir kita bikin tenda, bikin jalur air, segala macam. Dan untuk malam pertama sih gue nggak ngerasa gimana-gimana ya. Gue juga nggak ngeliat penampakan yang macem-macem lah di camping spot itu. Tapi memang ada cerita nih dari temen gue si Akew, ketika jam 3 pagi tuh dia mau pup, dia mau BAB, dia sampai nggak jadi. Jadi kata dia ketika dia nyari spot untuk pup, itu ada sosok hitam lagi duduk di kurang lebih 2 meter lah jaraknya tuh dari dia. Nah ketika dia udah mulai mau pup nih, si sosok ini tuh kayak bersuara kayak gitu.
Akhirnya dia mikir ini orang apa bukan ya, numpang-numpang kayak gitu. Dan si sosok ini pun kayak bersuara lagi gitu, yang mana pada akhirnya nih si AKW ini nggak jadi untuk menuntaskan hajatnya gitu, dia benar-benar nggak jadi. Dan akhirnya dia bilang ke teman-teman yang lain, dia info gitu ya, dia menghimbau kalau misalnya mau BAB jangan di area sana, kata dia gitu. Ya teman-teman sih nggak ada yang nanya kenapa ya, karena ya cukup tahu aja lah gitu. Jadi ya akhirnya teman-teman yang lain nyari ke spot-spot yang berbeda. Nah, malam pertama selesai, hari Sabtu paginya tuh kita dapetnya kabut gitu ya, kalau pendaki bilang tuh tembok, jadi pemandangannya sama sekali nggak kelihatan. Mungkin karena hujan juga kali, jadi berkabut. Nah, yang mana nih di hari Sabtu ini tuh ada yang memutuskan untuk turun atau pulang. Jadi Mange ini memutuskan untuk turun sama Ahong nih, karena Ahong nih kayak banyak kerjaan gitulah dia banyak kerjaan, jadi dia kayak nunggu di base camp aja sambil dia ngerjain gitu. Dia bawa laptop juga tuh niat. Nah, sedangkan yang lain-lain ini memutuskan untuk ya udah kita lanjut aja sampai Minggu, karena tuh demi untuk mendapatkan pemandangan Sindoro Sumbing. Gue sih ngikut-ngikut aja ya, karena gue udah cuti juga hari Senin. Nah, akhirnya nih penantian kita gitu ya, dengan nginep 2 malam di Patak Banteng tuh terbayar juga. Hari Minggu paginya kita dapet tuh pemandangan Sindoro Sumbing. Dan ya banyaklah teman-teman yang foto-foto gitu di situ. Nah, untuk malam kedua nih ya, yang malam Minggu berarti ya, sebenarnya tuh gue nggak ada melihat sosok. Gue cuma mendapatkan mimpi yang menurut gue tuh cukup aneh. Jadi di malam kedua di Patak Banteng itu gue mimpi melihat suatu kejadian kebakaran gitu ya, kejadian kebakaran di suatu panti asuhan yang non muslim gitu, jadi yayasan non muslim. Nah, ini awalnya gue kayak melihat anak-anak sedang bermain di teras, terus gedung yayasannya juga tuh kayak apa ya, kayak ada menara-menara kecilnya gitulah ya. Nah, ini entah apa sebabnya tuh tiba-tiba terbakar, sampai akhirnya si anak-anak kecil ini banyak yang bersembunyi di kolong meja, bersembunyi di lemari, karena dia nggak tahu nih kaburnya tuh atau menghindari api tuh seperti apa dan harus bagaimana. Sampai akhirnya ada satu pengurus, katakan ya, dia wanita, dan dia nih mau mengevakuasi anak-anak kecil yang terjebak di dalam gedung ini. Tapi ketika dia mengevakuasi satu persatu tuh pada akhirnya tuh nggak selamat. Dan apa ya, gue tuh kayak melihat anak kecil yang sembunyi di kolong meja tuh kayak yang tolong, tolong, kayak gitu. Itu jelas banget kelihatan dan suaranya tuh jelas juga gitu. Akhirnya gue terbangun, gue bangun-bangun jam 3 malam. Ini gue agak shock sih, karena kok gue mimpi random amat gitu kayak gini. Sempet suami ada tanya, kenapa kok bangunnya kagetan begitu, kata dia. Enggak apa-apa, aku mimpi aneh. Ya udah, namanya juga di gunung, jangan jangan terlalu dipikirin, kata dia gitu. Ya udah kan, akhirnya karena gue berpikir itu cuma mimpi, cuma bunga tidur, jadi gue abaikan. Biarpun nih dalam hati gue sempet curiga gitu. Gue kan beberapa waktu yang lalu, kalau kalian nontonin My Own Story, itu kan selalu dapet cerita masa lalu nih. Gue tuh khawatir ke situ sebenarnya. Ini jangan-jangan ada sosok yang mau cerita juga. Tapi gue mau liburan nih. Udahlah, fokus dulu liburan gitu. Nggak mau yang mikir-mikir horor atau bagaimana. Ya sudah, akhirnya mimpi itu gue abaikan. Karena gue pikir ya udahlah ya. Gue mau liburan, gue nggak mau yang mikir horor-horor atau mikir yang macam-macam. Nah, akhirnya nih kita turun Minggu sekitar jam 10 pagi atau jam 12 siang gitu ya, kita turun.
Kalau untuk turun tuh memang cepet ya guys. Dan sore tuh kita udah sampai lagi di base camp Patak Banteng. Nah di situ ya rapi-rapi. Terus juga kita ada beli sedikit oleh-oleh. Dan akhirnya kita start tuh naik elf lagi sekitar jam 5 sore. 5 sore menjelang maghrib lah ya, menjelang maghrib. Cuman memang ketika perjalanan pulang nih ada sesuatu yang bikin khawatir sebenarnya. Ini diawali dari sepupu gue nih, si Ahong. Jadi dia ada mual. Dia bilang, Mil, gue kok enak banget ya. Oh mungkin karena perjalanannya nih turun terus berkelok gitu kali Hong. Makanya lu mual, gue bilang gitu. Ya udah muntahin aja. Akhirnya gue kasih plastik resek. Itu dia muntahin. Gue juga bantu pijitin lehernya. Tapi tuh muntahnya nggak, gimana ya, muntahnya nggak keluar apa-apa gitu, kayak muntah air aja. Nah di sini gue agak curiga juga sih, kok muntahnya begini amat. Gue bilang sih Ahong cuma ngeludah doang tapi dia mual banget. Sampai akhirnya nih gue nanya, Hong, lu lagi dapet? Iya gue lagi haid. Terus ya udah tuh, karena gue pengalaman nih guys sama si Ahong ya, waktu gue mendaki ke Gunung Lau itu dia lagi haid juga posisi, dan ya dia mual-mualnya kayak gitu juga. Tuh gue udah fix tuh, ah tempelan nih anak. Ya udah akhirnya tuh gue usapin punggungnya, gue bacain Al-Fatihah, gue bacain ayat kursi. Terus enakan tuh, enakan sebentar, dia mual lagi kan. Gue bilang coba Hom udah lu muntahin aja. Nah pada akhirnya waktu itu bener-bener muntah tuh, keluar makanan tuh dia. Baru tuh dia di situ ngerasa enakan. Kata dia, Mil, gue ketempelan ya, kata dia gitu. Dia juga feeling tuh karena dia ada rasa-rasa nggak enak gitu ya, bergidik gitu. Gue nggak ngerti, gue bilang. Cuman ya namanya lo lagi haid ya, terus kita lagi di gunung, lo baca-baca aja, gue bilang gitu. Nah sampai akhirnya nih itu udah selepas maghrib, jam setengah 7 atau jam 7 malam. Karena si Ahong mual nih ya, Ahong ini mual-mual, itu nular guys ke yang lain-lain. Nular ke gua, nular ke teman-teman lain yang pada duduk di belakang. Ini balik lagi, gua nggak ngerti mereka ini mual-mual uh, karena emang jalanannya turun berkelok atau memang merasakan aura yang nggak enak gitu. Nah di saat mereka pada mual-mual nih, termasuk gua, kalau gue tuh nggak muntah sama sekali, cuma sama gitu kayak Ahun di awal, jadi kayak cuma keluar air liur aja gitu, nggak yang makanan gue muntahin tuh nggak ada. Nah sampai akhirnya ini ada bau-bau gosong. Jadi tuh kata drivernya, nih kayaknya remnya bermasalah nih, ini udah agak bau angus nih, takut takut ada hal-hal yang nggak diinginkan. Akhirnya driver memutuskan untuk berhenti. Dan tempat kita berhenti itu juga lumayan serem ya menurut gue ya, lumayan serem karena kita berhenti di salah satu rumah yang itu full bata semua, temboknya belum diaci semen gitu, belum. Dan itu ada ventilasi yang bisa kita lihat ke dalam, dari luar ke dalam tuh itu kayak dapur gitu guys. Cuman memang nggak berpenghuni, nggak ada orangnya. Dan area seberang itu masih hutan-hutan tuh, dan itu tanjakan gini kan. Akhirnya menepi di situ, drivernya ngecek-ngecek mesin kendaraan, mesin mobil. Terus yang lain-lain pada turun nih. Itu mereka muntah semua, dan muntahnya tuh nggak ada keluar makanan, semua itu rata. Teman-teman gue berapa orang tuh yang muntah ya, 7 orang cowok kayaknya tuh. Kalau adik gue mual-mual doang, dia pusing. Dia bilang ke gue, teh gue cuma mual doang, gue pusing, kata dia gitu. Oh ya udah istirahat aja nih, mumpung lagi di ini, lagi istirahat, lagi nepi, gue bilang. Nah sebagian tuh ada yang pada baca-bacaan, ada yang gimana, karena hawanya bener-bener nggak enak. Gua rasa orang awam pun gitu ya, yang nggak peka terhadap hal-hal goib, pasti akan berpikir ini ada yang salah gitu. Nah ya sudah, akhirnya tuh kita muntah-muntah semua. Terus si Rijal nyamperin gua, kata dia, teh hawanya nggak enak ya, kata dia gitu. Iya udah lu diem aja. Iya, gua sampai muntah-muntah nggak jelas, kata dia. Terus juga, lu tahu nggak teh, pas kita berangkat nih, yang kita hiking pertama, kata dia gitu,
yang malam apa tuh, berarti malam Sabtu ya, yang lo suruh ngitung, kata dia. Itu kan kita lebih tahu satu, kata dia gitu. Gue langsung tuh gue merinding di situ. Iya iya iya, gue bilang. Iya, itulah kenapa makanya gue suruh ngitung, gue bilang kayak gitu, karena gue sanksi ini sama sosok ini. Ya teh gue juga paham, gue juga lihat, kata dia gitu. Cuma ya balik lagi, kita tuh sama-sama ngekip, kita sama-sama diem. Nah ya sudah, akhirnya percakapan ini tuh kayak ketahuan gitu sama si Toge. Terus Toge bilang, udah guys, omonginnya nanti aja, jangan di sini, ini soalnya masih serem juga gitu. Ya ya ya, nanti aja Jal, kita omongin lagi Jal gitu. Nah ya udah tuh, sampai akhirnya kita turun lagi. Alhamdulillah mesin juga nggak kenapa-napa. Nah pas ketika turun lagi nih, gue kan duduk di ini ya, di kursi yang kalau di Elf kan ada satu kursi untuk sendiri ya. Nah itu tuh dipakai Toge, itu didudukin sama si Toge. Nah gue tuh sebelah kanannya dia persis. Itu gue nggak bisa tidur guys, jadi punggung gue tuh panas banget, bener-bener panas. Sampai ini gue mikir, ya Allah ini kenapa ya, kok punggung doang yang panas, kayak jidat, tangan gitu-gitu tuh enggak, bener-bener punggung aja yang panas. Nah akhirnya gue tahan kan, gue melek aja tuh sekitar jam berapa ya, jam 9 malam. Yang lain udah pada tidur, udah pada enakan badannya. Terus si Toge nih nanya ke gue, woi Miku, lu gak tidur? Kata dia, biasanya lu pelor gitu. Karena kan memang si Toge ini sering banget kan mendaki bareng gue ya, jadi dia udah paham lah habit gue tuh kalau di kendaraan atau di mobil kayak gimana. Gue tuh gampang banget gitu tidur. Gue bilang, Ge, gue gak bisa tidur Ge, punggung gue panas Ge, gue bilangnya gitu kan. Itu si Toge bener-bener diem 1000 bahasa, nggak ngebales omongan gue sama sekali, padahal dia melek loh, dan dia itu nanya akan ke gue. Mungkin dia paham kali ya, pokoknya dia bener-bener diem. Terus ya udah tuh, gue nyari cara kan, gue bilang gue gimana nih ya, panas gitu punggung gue udah 20 menit lebih, ini lama-lama gue kelayangan pusing. Sampai akhirnya gue minta tolong tuh abang-abangan gue, ya dia bisa lah, dia paham gitu hal-hal gaib. Terus gue chat, gue bilang, bang mohon maaf nih ganggu waktunya, udah tidur belum? Belum Mil, ada apa, kenapa? Ini lagi di jalan, baru turun gunung, gue bilang, punggung gue panas banget, gue gituin. Terus yaudah tuh akhirnya dia coba Mil Sherlock sama video call. Yaudah tuh akhirnya gue Sherlock, gue video call. Pas udah video call, dia coba gini doang, geleng-geleng. Nah udah tuh, ya udah tungguin ya 5 menit atau 10 menit lah, kata dia. Ya udah akhirnya video call mati. Terus ya udah tuh gue tungguin aja gitu. Alhamdulillah tuh enakan, 10 menit kemudian ya, ini lama-lama punggung gue yang tadinya panas mulai reda panasnya, dan adem alhamdulillah, sampai akhirnya gue baru bisa tidur tuh. Nah ya udah nih, akhirnya kan kita pulang tuh sampai jam berapa ya, kayak ada kali ya jam 2 pagi atau jam 3 pagi gitu, di midpoint. Dan disinilah anak-anak pada cerita, jadi tuh ketika di perjalanan pulang tuh ada si Garing ngalamin reperpan, Akeo juga ngalamin reperpan. Nah kalau Akeo dia ngalamin reperpan itu ada sosok, kata dia gini, kak, gue tuh sebenarnya pas pulang tuh yang pas mobil hawanya panas banget yang pada mual, itu gue reperpan, kata dia. Jadi sebelum mobilnya nepi gitu ya, dia bilang sosoknya ini kakek-kakek, marah, katanya jangan injak kebunku, kata dia gitu. Bilangin sama teman-teman kamu jangan injak kebunku, kata dia gitu. Cuma ya gimana ya, dia maksudnya mau bilang ke siapa? Oke lah anak-anak pada frontal, cuma ya bingung juga gitu mau negornya negor siapa. Terus di situ sih aku cuma bilang, oh ya udah maaf ya kayak maaf kalau misalnya memang ada salah, kayak gitu. Nah udah kan, selanjutnya uh, sehari kemudian ya, Senin gitu, Senin ya, di Senin sore itu kan gue masih cuti ya. Senin sore gue udah di rumah, gue tidur nih, gue tidur itu rasanya di kuping gue ya berisik banget, ada suara anak kecil, berisik banget sampai gue kebangun nih.
saking kebangunnya tuh gue kayak mau nengok apa nih bocah-bocah pada main di depan rumah gue, berisik banget. Ini nggak ada nggak ada apa-apa guys, ternyata itu jam setengah 6 sore gue lihat nggak ada, bener-bener hening sepi. Gue berharap ada satu anak kecil aja lewat atau ada satu ibu-ibu aja yang nongkrong tuh di gang gue gitu ya, dan ternyata tuh nggak ada sama sekali. Sedangkan di kuping gue tuh banyak banget suara anak-anak kecil yang pada main berisik gitu. Nah udah dari sini gue yang perasaan gue doang kali ya, udah tuh gue iniin lah, gue abaikan sampai akhirnya malam Selasanya gue tidur. Di sini gue dapet mimpi dengan muka yang sama. Jadi kalian ingat kan cerita gue yang gue mimpi malam kedua di Batak Banteng, itu gue mimpi ada yang kebakaran yayasan non muslim. Itu gue mimpin dia lagi, gue mimpin si mbaknya, mukanya sama, rambutnya sama seleher, terus dia punya kulit yang hitam manis dan banyak anak-anak kecil. Tapi posisi di dalam mimpinya tuh nggak sedang kebakaran. Dia cuma bilang itu dia posisi lagi nyiapin bakso gitu di mangkok untuk anak-anak ini. Dia cuma bilang gini ke gua, "Mbak, inikah seharian saya?" Dia bilang. uh Merinding tuh gua di situ. Ini juga gua nyeritain lagi gua merinding jujur. Karena gua udah tahu nih, wah fix nih, ini gua diikutin nih, ini ada hantu yang mau cerita atau entahlah segala macamnya. Itu gue cut, gue bener-bener gue bangun. Terus kebesokannya gue ini apa namanya, minta tolong ke abang-abangan gue itu. Jadi gue main nih ke abang-abangan gue, terus dia bilang, "Mil, lu datang ke sini tuh rame banget," kata dia gitu, "banyak anak-anak." Padahal gue belum cerita nih. Ya udah akhirnya karena udah ketahuan kayak gitu ya, gue cerita apa adanya. Dari mulai gue mimpiin malam ke-1, malam kedua mimpinya sama berurutan dengan muka orang yang sama juga. Ya udah akhirnya dari situ gue dinetralisir lah istilahnya ya, gue dinetralin, gue disuruh minum air putih yang udah dia doain dengan dikasih garam sedikit. Nah di situ alhamdulillah tuh badan gue enakan. Tadi itu badan gue tuh yang capeknya parah banget, nggak biasanya gitu. Biasanya gue kalau misalnya turun gunung tuh nggak yang secapek itu gitu, karena udah biasa mungkin ya. Ini tuh yang parah banget capeknya, sampai gua jalan aja tuh lemes, padahal udah nggak kenapa-napa, udah beberapa hari turun gunung gitu kan. Dan itu setelah dikasih air putih untuk netralisir, alhamdulillah tuh badan gua mendingan. Nah dan yang bikin kaget adalah seminggu kemudian. Jadi kan sebenarnya kita tuh foto-foto di kameranya Akeo, yang mana tuh sama Akeo dipindahin nih ke laptopnya Ahong, karena kan Ahong dong tuh yang bawa laptop dia untuk kerja gitu kan. Seminggu kemudian gue ke rumah Ahong, gue mampir, gue mau minta foto-foto. Ahong nanya ke gue, "Mil, lu sebenarnya lihat apa waktu kita hiking malam-malam, pas kita trek malam?" kata dia gitu. Akhirnya gue cerita tuh, gue melihat sosok cowok. Dia ada bawa keril, rain covernya warna hitam, terus si sosoknya ini lumayan tinggi. Nah si Ahong ngomong gini, "Mil, lo tau nggak, seminggu atau 2 minggu yang lalu gitu ada yang meninggal di jalur itu," kata dia gitu. Makin-makin tuh gue langsung dek aja, udah dek, merinding sampai ubun-ubun. "Lu jangan ngomong sembarangan Hong," gue bilang, "demi Allah Mil, ada Mil nih." Akhirnya dicari tuh sama dia di IG pendaki. Kan biasanya kalau Instagram pendaki itu kan up to date ya, untuk melaporkan ada hal apa gitu, ada yang korban di gunung mana segala macem. Cuman memang di Instagram itu tuh nggak ditunjukin fotonya. Kata gue gini, "Nggak ada fotonya Hong, gue nggak bisa nyocokin nih sama apa enggak sosoknya kayak yang gue lihat," gue bilang gitu. Tapi di sini si Ahong ngelihat dari kantung jenazah ya, kan ada kantung jenazah tuh yang warna kuning. Itu kita bisa ngelihat tuh tingginya seberapa meter, dan itu tingginya sama persis. Cuma ya wallahu alam ya, balik lagi ya, gue nggak tahu tuh yang gue lihat sosoknya sama atau tidak. Tapi memang hal yang Ahong bilang tuh ya valid gitu, ada yang meninggal seminggu atau 2 minggu lalu di jalur yang gue lewatin.
dan itu cowok, dia meninggalnya karena sakit jantung. Ketika dibawa ke puskesmas tuh udah innalillahi gitu, udah nggak ada. Di situ gue kayak aduh, gue nggak mau lagi nih ngalamin kayak gini, sedih soalnya rasanya sedih gitu, karena kan sebelumnya gue pernah juga nih ke Gunung Lau ya, gue melihat sosok-sosok yang kayak gitu, yang mana nantinya akan gue ceritain versi Gunung Lau. Nah, ya udah dari situlah nih si Ahong ya cerita ke gue, dia mengalami di spot pelang batas sinyal itu dia ada yang nyautin, kata dia gitu, sedangkan tuh nggak ada orang atau wanita di situ. Terus gue juga cerita kisahnya anak-anak. Ya udahlah akhirnya hal ini ya gue simpen aja gitu untuk jadi cerita gue sendiri. Dan memang itu pendakian gue ya di tahun 2021. Di tahun 2022 dan 2003 ini gue masih belum ada rencana untuk mendaki. Jadi ya mungkin itu yang bisa gue share ke kalian tentang perjalanan hiking gue ke Gunung Prau, di mana gue mengalami beberapa kejadian mistis. Nggak hanya gue sih, teman-teman gue juga. Dan gue di sini menghimbau kepada kalian, dimanapun kita berada gitu ya, tetap aja jaga kesopanan, jaga etika, jaga sopan santun. Karena ya kita nggak tahu nih, namanya kita ke gunung gitu kan, pasti ada aja hal-hal kayak gitu tuh, ada aja. Balik lagi, kalau misalnya kita bertamunya sopan, kita dapatnya akan yang baik juga gitu. Ya mungkin itu dia my own story kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di my own story selanjutnya. Gua Milda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.